Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, kemudian menimbulkan efek halusinasi dan juga meningkatkan stimulus. Jenis-jenis narkoba yang paling sering digunakan. Yang pertama ada ganja. Ganja berasal dari daun, batang, dan juga tunas tanaman Cannabis sativa. Ganja biasanya digunakan layaknya rokok atau bisa juga diseduh. Ganja dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, menurunnya terhambatnya fungsi otak, dan juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada sabu. Sabu adalah narkoba yang berbentuk batu putih kebiruan yang mengkilat. Mengonsumsi narkoba jenis ini dapat menyebabkan gangguan tidur, hiperaktif, agresivitas, dan juga emosi yang tidak terkontrol. Dan yang ketiga ada ekstasi. Ekstasi adalah narkoba yang berbentuk tablet berwarna dengan gambar kartun atau kapsul. Penggunaan ekstasi jangka pendek dapat menyebabkan halusinasi, kebingungan, dan juga kecemasan. Sedangkan penggunaan ekstasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan tidur, depresi, penyakit jantung, dan juga perubahan kepribadian. Nah, adapun gejala-gejala baik fisik ataupun psikologis bagi pecandu narkoba. Gejala fisiknya yaitu yang pertama dapat dilihat dari mata yang memerah. Yang kedua adanya gangguan pola makan. Yang ketiga yaitu sulitnya untuk tidur. Yang keempat adanya penurunan berat badan yang turun secara drastis. Yang kelima yaitu adanya batuk yang tidak kunjung sembuh. Serta yang terakhir yaitu adanya perubahan tingkah laku, di mana kita dapat melihat terkadang pecandu narkoba ini dapat dilihat secara tiba-tiba dia bertenaga. Namun di sisi lain juga secara tiba-tiba juga dia terkadang merasa cepat kelelahan begitu. Adapun gejala psikologis yaitu 1. Lebih tertutup dan terlihat merahasiakan sesuatu. Yang kedua, perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Yang ketiga, berkurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya. Yang keempat, sulitnya berkonsentrasi. Yang kelima, tidak memiliki motivasi dan tampak lesu. Yang keenam, cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu sering bolos sekolah dan prestasi akademik menurun. Dampak dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu penyakit jantung. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung yang akhirnya mengakibatkan serangan jantung. Karena secara umum narkoba dapat meningkatkan frekuensi denyut jantung, irama jantung tidak teratur, dan penyempitan pembuluh darah. Yang kedua yaitu adalah kehilangan keseimbangan tubuh. Hal ini dikarenakan otak bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan. Oleh karena itu, seorang pecandu narkoba tidak diberikan untuk mengemudi. Yang ketiga yaitu adalah sulit tidur. Kandungan yang terdapat pada narkoba dapat mengurangi durasi tidur karena susah untuk memejamkan mata. Dampak mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, tergantungan. Seorang yang mengonsumsi narkoba akan merasakan ketergantungan selama zat aktif berbahaya dalam narkoba belum merusak sel-sel otak. Yang kedua, halusinasi. Efek ini disebabkan saat menggunakan narkoba dan beberapa jam setelah mengonsumsinya. Yang ketiga, dehidrasi. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya cairan dalam tubuh dan biasanya diikuti dengan keseimbangan elektrolit dalam darah. Nah, berikut cara mengatasi kecanduan narkoba, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh dokter atau terapis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pecandu sudah mengalami kecanduan yang dialami dan efek samping yang telah muncul. Nah, yang kedua yaitu ada detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obat berbahaya tersebut. Nah, selain itu reaksi yang dihasilkan, reaksi yang muncul akibat dari detoksifikasi ini yaitu pecandu akan cukup menyiksa. Pecandu akan merasa cukup menyiksa, sakit yang mungkin sedikit menyiksa, dan selain itu
setelah reaksi ini muncul, pecandu juga diwajibkan harus memperbanyak minum dan makanan. Nah, ini bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi tubuh. Ketiga, yaitu stabilisasi. Tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Yang keempat, yaitu pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitas, pecandu yang sembuh akan kembali ke kehidupan normal dengan pengelolaan aktivitas. Sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif.